sebelah kiri di depan udah siap masuk ternyata dari musuhnya masuk ke arah jantung pertahanan Egois. Waduh! Teman FGD di mana ada Calvin kali ini. FGO, maaf ya guys, mata gue emang agak cumpuk. Fuego ya, tapi disebut jadi FGO. Jadi Fuego tadi Calvin dan kawan-kawan nampaknya agak sedikit kesulitan dalam segi resource, agak sedikit tertinggal dari tim-tim yang lain. Bahkan dari seorang Calvin pun kali ini harus berusaha untuk regroup terlebih dahulu kepada teman-temannya, menyusul teman-temannya yang lain. Sementara di sisi lain, kita lihat dari tim Todak yang sudah menempati area factory kali ini masih cukup aman nampaknya. Tempo permainan agak sedikit stabil untuk Atletis kali ini ya. Tidak ada pertumpahan darah yang terjadi atau tabrakan yang terjadi di Atletis, mungkin karena timnya juga 10 ya. Betul. Jadi agak sedikit rata pembagian drop zone-nya. Entah mungkin juga mereka udah sempat scrim mungkin ya di sana. Jadi mereka udah sempat membaca drop zone dari masing-masing tim gitu. Ada data drop zone dari scrim yang sempat keluar dan beredar di beberapa media juga. Ini yang belum kita lihat adalah tadi dari tim Ignis Esports ternyata mereka masuk di area Sentosa dan tidak terjadi pertempuran di early di antara V-Gaming dan juga tim Ignis Esports karena berdasarkan data yang kupegang di sini mereka ada di satu drop zone yang sama. Salah satunya Eko Esports pun mereka bisa saja menjadi orang ketiga kalau misalkan mereka bermain-main ke arah graveyard atau ke observatory. Kalau misalkan skenario-nya dari tim Ignis Esports itu sendiri bermain juga di area atas. Ini dari 10 tim sebetulnya mereka lebih dominan di area atas kalau misalkan ngomongin soal Bermuda. Dari data yang kupegang di sini Hangar Clock Tower dan map bagian Sentosa juga kosong ya. House of Blood juga nggak datang ke daerah Shipyard ya kalau gue yang biasanya dia turun di sana mungkin, tapi entah kenapa dari House of Blood sendiri mungkin lebih memilih bermain safe dulu. Ini masih game pertama soalnya kita masih panjang perjalanan, jadi mereka mau coba untuk bermain secara objektif dulu. Mungkin sudah tahu juga drop zone Eko Esports ada di daerah situ dan mereka memilih untuk ya udah kita coba main safe dulu aja. Dan kita lihat kali ini dari tim Eko Esports nampaknya sudah siap dengan beberapa resources yang mereka miliki. Dari semuanya bahkan sudah menaiki satu turtle, coba untuk melakukan rotasi selanjutnya. Sementara di sisi lain Dudes yang tadi terpisah cukup jauh dari teman-temannya kali ini masih sendirian aja. Emang anaknya lonely banget ya. Lonely banget. Ini berarti artinya masih menyimpan seorang Kucai yang belum dimainkan oleh tim Eko Esports. Nah ini dia Dude nih baru dapat 2 granat nih. Baru 2 granat. Dudes hati-hati ya, 2 granatnya dimanfaatkan sebaik mungkin gitu kan. Karena jujur aja gue pengen lihat permainan granat dari Dudes di FFOS sih karena udah kangen banget ya. Terakhir kita lihat FFML dia main-main granat ya. FFM sedikit banget ya. Bahkan ada satu game yang dia nggak keluar granat sama sekali. Itu dia. Dari awal sampai akhir. Awal season itu kelihatan ngeri banget karena granat itu bisa didapetin di mana-mana. Granat itu kayak hujan hujan kembang api tahun baru. Oh, kembang api tahun baru benar-benar. Di mana-mana ada gitu. Tapi di FFM agak sedikit berkurang dan makanya gue kepo banget walaupun ya granat yang sekarang lebih susah didapat udah nggak bisa dibeli juga. Tapi semoga Dudes telaten lah ya. Amin. Hati-hati ya Dudes ya. Ya. Jadi biar dapat banyak granat. Yap, ini dia untuk tim Indonesia yang masih bermain di area atas meskipun tadi kita sempat ngelihat zonanya bahkan menarik sangat jauh dari area atas. Harusnya memang dengan adanya vehicle yang sudah dimiliki oleh tim Eko Esports mereka bisa sedikit lebih bernafas lega untuk bisa masuk ke dalam zona selanjutnya nanti mungkin setelah zonanya benar-benar nutup atau dari sekarang. Ini juga bukan bukan waktu yang salah juga kalau misalkan mereka mau masuk ke dalam zona selanjutnya. Menarik kalau misalkan kita mau bahas juga salah satu tim yang banyak sekali diprediksi oleh para caster bahkan di luaran sana. Ada tim LGDS yang masih stay di area bagian tengah bawah dari map Bermuda. Pochinok masih tetap sesuai dengan data dan juga prediksi yang gue pegang juga. Mereka masih ada di sana. Pochinok Factory mungkin seharusnya sudah mereka kuasai dengan begitu banyak. Tapi fun fact-nya adalah LGDS adalah tim yang memiliki rating kill paling banyak dalam boleh gue bilang sejarah FFOS lah ya mungkin. Mereka bisa mengumpulkan sekitar rata-rata 10 sampai 12 poin eliminasi dalam satu round dan dalam 6 round terhitung sekitar ada 70-an kill yang mereka kumpulkan. Tapi agresivitasnya di game pertama ini masih belum terlihat. Tapi seperti yang lu lihat emang semua tim bahkan ya agresivitasnya masih belum terlihat sama sekali karena mereka juga pengen membuka jalan yang bagus di awal permainan karena jujur mental itu
di awal permainan sama di akhir itu paling penting kalau menurut gue pribadi, karena misalnya kita kalah di awal atau tusun di awal itu berpengaruh banget ke game-game selanjutnya dan bahkan di game terakhir pun seperti itu. Tapi kita lihat kali ini nampaknya Echo Esports sudah mulai menerima satu tembakan yang cukup membingungkan karena dari arah atas ya, dan dari Echo Esports sendiri ini sedang melakukan satu rotasi. Ada danger zone juga, untungnya ada satu rumah yang bisa mereka tempatin dulu nih Bigan. Iya tapi sayangnya untuk vehicle-nya sendiri ini sudah terbakar, harus hati-hati lagi, terbakar api cemburu. Gustin Agung. Ini bahaya justru kalau misalkan ketika zonanya keluar lagi dari area serangan cukup jauh, vehicle-nya sudah tidak dalam keadaan yang 100%. Untuk tim Echo Esports mereka harus bisa memanfaatkan vehicle tersebut di bawah jalan, dan kalau misalkan kena satu peluru aja bisa langsung kebakar. Bahkan di luar danger. Iya ada danger zone ya, tapi udah nggak ada danger zone ya. Kali ini Echo Esports apakah akan membalas tembakan tersebut ataukah memilih untuk ya udah kita coba main objektif aja. Tapi tadi ngomong tentang LGDS yang masih ada di Pochino, karena mereka juga masih ada di dalam circle ya. Jadi mereka kalau misalnya hold sampai beberapa waktu ke depan itu sebenarnya nggak masalah. Yang jadi masalah adalah yang di bawah Pochino. Nanti kalau misalnya rotasi udah siap disambut sama teman-teman dari LGDS sendiri. Kalau misalkan LGDS-nya aware mereka bakal ditabrak, tapi kalau misalkan satu konsentrasi lepas dari mereka itu bisa diculik. Itu yang harus bisa dimanfaatkan oleh tim-tim lain, khususnya mungkin tim Indonesia, supaya bisa ngambil momentum war untuk nge-take satu persatu player terlebih dahulu sehingga konsentrasinya terpecah. Tapi zonanya mengarah menuju ke area tim dari Echo Esports, tim Indonesia. Permainan pembacaan zona yang sangat luar biasa, dan tim Attack All Around melakukan hal yang sama juga dari area Katulistiwa Bima Sakti. Sementara V Gaming, gue malah kebayang EVOS. Kebayang EVOS ya. Iya. Itu mapping kontrol dari teman-teman Echo Esports ini bagus banget sih. Kita bilang dari rotasi yang cukup jauh mereka lakukan, kali ini mereka udah dapet safe zone mereka. Dan kalau kita lihat itu cuma ada salah satu tim dari arah Keraton aja yang siap harusnya buat ketemu sama teman-teman dari tim Echo Esports. Ini agak hektik di bagian bawah map ya, dari Kota Tua, dari arah Pochinok dan juga Sentosa. Mungkin akan terjadi huru-hara dari daerah sana. Sementara dari Echo Esports mungkin akan terlibat 1 atau 2 fight aja, atau bahkan mereka mau coba untuk join ke partiannya orang gitu. Tapi kita sebelum tahu, ini kali ini kita lihat dari LGDS ternyata bermain cukup safe. Mereka coba untuk menyisiri pinggiran zona aja tanpa disadari di depan ada satu orang. Hey, siapakah itu? Dilewatin aja ternyata. Nggak ke notice keberadaannya, malah jadi informasi untuk tim musuh. Dan bahkan udah mulai ditembakin aja. Kali ini kita lihat dari seorang NG harus turun saja karena mobilnya sudah terbakar. Walaupun sudah mulai dibuka monster truck, coba dipancing dulu aja dari atas ada tembakan. Ternyata Yuan cukup aware, memberikan satu perlindungan terlebih dahulu menggunakan dua glowal sudah mulai dibuka. Hati-hati, groundingnya tidak enak nampaknya untuk teman-teman daripada LGDS, Bigan. Iya, tapi beruntungnya mereka adalah vehicle yang mereka kendarai bisa diberhentikan di satu buah compound permanen, dan mereka memiliki satu perlindungan yang benar-benar kuat menurut gua. Kalau misalkan dari tim House of Blood yang mereka mau melakukan rush, bisa saja dari sekarang. Bahkan ada Hogota sudah mulai turun, 2 orang bersama rekan-rekannya. Bahkan dari tim LGDS pun terjepit oleh 2 tim yang berbeda. Tapi kali ini 1 orang pun tumbangkan, dan rupanya LGDS justru tumbangkan di posisi ke-10 dalam perjalanan yang sangat-sangat menjadikan, seperti kata Ebit GAD. Menyedihkan sekali. Benar. Jalan rotasi mereka justru malah di-cut oleh tim dari Attack All Around. Dan juga di depan ketika mereka berhenti ada House of Blood. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Jangan dilanjutin. Karena House of Blood-nya mereka dari atas. Betul. Kebetulan enak banget posisi House of Blood, tapi House of Blood di sini nggak bisa santai begitu aja. Mereka kehilangan 2 orang pemain mereka, tersisa 2 player aja yang harus menghadapi 2 tim sekaligus. Tapi di sisi lain, kita lihat di sini, Fuego ternyata lagi dan lagi masih di tempat yang sama, memandang ke arah kejauhan, coba untuk melakukan cutting rotation terhadap siapapun yang lewat di hadapan mereka. Dari Haxino, namanya keren ya. Out of fokus banget gue ya, lihat nama keren dikit. Tapi ternyata seperti yang udah gue bilang, House of Blood gak bisa bertahan cukup lama karena mereka kekurangan manpower pertama, terus juga mereka posisinya cukup kejepit. Ada Charge Buster Happy Birthday di dalam rumah ternyata, yang harus menumbangkan teman-teman daripada House of Blood, V Gaming di sini. Iya, tadi mungkin salah satu member dari tim House of Blood sudah dikirimkan ke arah Cape Town untuk melakukan reviving sepertinya.
karena memang dua orang tersisa, satunya udah ke-tag juga di area kota tua, satunya udah berhasil kabur ke area Cape Town. Tapi di Cape Town sudah ada V-Gaming yang melakukan rotasi. Mereka begitu panjang dari area bagian paling atas dari minimap, mereka menggunakan vehicle sampai ke area Cape Town, bahkan melewati beberapa tim yang sudah stay di zonanya masing-masing. Dan kita melihat zonanya juga masih ada di area Eco Esport. Justru malah Eco Esport kali ini bisa membalikkan keadaan. Ketika tadi mereka mau masuk, vehicle-nya nembak ke arah mereka, vehicle-nya dihancurkan, tapi mereka sekarang bisa melakukan cutting rotation terhadap tim Vego yang berada jauh di luaran zona, masih di area jembatan. Tapi tim Todak juga di area luar kali ini sudah mulai menyadari adanya kedatangan tim lain di area atas. Ada Vivo K di atas mereka, sama-sama mereka bakal masuk ke dalam zona selanjutnya. Yes, betul banget. Tapi dari tim Todak sendiri dalam posisi yang kurang baik nampaknya, karena mereka ada di satu patahan yang menurut gue di sini mereka harus coba untuk respect dulu terhadap musuhnya yang ada di area high ground. Mereka coba untuk melakukan rotasi mundur sedikit, atau enggak mereka coba untuk kiting terlebih dahulu. Namun tembakan sudah dibuka, nampaknya seorang Aim kali ini dengan Aim yang masih belum connect terhadap musuhnya. Kita coba untuk mundur terlebih dahulu, mundur sambil menembak. Di sana dari tim Todak kayaknya nggak mau coba ngeladenin musuhnya, karena kalau kita lihat zona akan bergerak dalam waktu 4 detik dan mereka nggak mau terlambat melakukan rotasi karena udah banyak banget tim yang di dalam circle. Bahkan di depan udah ada Eco Esports nih kayaknya yang udah siap untuk menyambut teman-teman daripada tim Todak. Di belakang biarin, tinggalin aja. Mereka tinggalin musuhnya karena mereka juga yakin bahwa di depan sana mereka harus ngadepin tim lain, itu Eco Esports yang bahkan kita dari seorang Spark kali ini harus kehilangan beberapa SP-nya, bahkan dari seorang Pedro tinggal 12 SP tersisa dan tembakan demi tembakan sudah mulai menghujani mereka. Kita ada seorang Avix ternyata berhasil ke takedown gitu aja. Pedro masih coba untuk melawan medikasi terlebih dahulu, cukup terjepit nampaknya dari arah bawah. Ada tembakan dari atas, ada Eco Esports yang siap menumbangkan mereka, Bigan. Yap, sementara di Todak kali ini satu orang Avix masih bisa untuk dijangkau dan diselamatkan kembali. Masih cukup aman, tapi bakal ada penabrakan langsung dari Vivo K sepertinya menuju ke arah tim Eco Esports. Satu buah glual dipasang oleh seorang Ombak, banyak sekali 11 glual bahkan yang dimiliki oleh Ombak sendirian saja. Tapi harus lebih hati-hati karena bisa saja Fuego datang sebagai orang ketiga. Pertahanan dari tim Eco Esports sedang diuji kali ini. Spam FF Indo bersatu di kolom komentar supaya energi kita sampai kepada mereka, yang mereka kali ini harus menghadapi sebuah pertempuran. Banyak sekali tim yang ada di arah luar. Vivo kayaknya kali ini menghadapi tim Todak, tapi Eco Esportsnya harus fokus juga di arah bawah. Ada gangguan datang dari tim Vego rupanya di sana di bawah yang masih begitu jauh. Bahkan tim Vego-nya berhasil dieksekusi oleh Ombak. Triple kill dan tumbang di posisi ke-8 zonanya. Ketiga tim yang ada di sini berada di area luar, tapi Eco Esports seharusnya memiliki kesempatan yang lebih besar lagi. Yes, benar banget, gue setuju karena Eco Esports sendiri di sini dari segi setupnya cukup membingungkan musuh ya. Mereka membagi setup cukup lebar, pelebaran sayap digunakan, membuat musuhnya sendiri jadi bingung mau fokus ke arah mana dulu. Terlebih ini ada 3 tim, gak cuma 2 tim aja. Jadi membuat satu ke yang lainnya itu makin bingung. Ini mau fokus kemana dulu. Sementara kita lihat kali ini dari Kiba sendiri sudah mulai menghancurkan satu glual di arah sana. Coba untuk sedikit dulu mencari di mana keberadaan musuhnya, terhalang satu rumah mungkin. Coba dicari sedikit celah, namun nampaknya cukup jauh. Visionnya juga nggak begitu jelas. Jadi dari seorang Tiba cuma memberikan satu tembakan aja untuk sebagai peringatan kepada musuhnya. Di sisi luar ada Koja yang udah siap buat mengeksekusi. Charge Buster sudah disiapkan. Kita tadi granat yang dilempar sudah mulai terpantau pergerakan dari arah musuhnya. Kita dari seorang Koja, Charge Buster coba dicas. Masih ada gol yang cukup baik dari seorang Koja kali ini coba memutar ke sebelah kiri. Di depan udah siap masuk ternyata dari musuhnya, masuk ke arah jantung pertahanan Eco Esports. Menjatuhkan Koja dan Ombak sekaligus kali ini. What happened? Dari atas ada Doom dengan Charge Buster yang coba menyelamatkan teman-temannya. Koja masih terjatuh, belum terselamatkan. 2 player berhasil dijatuhkan kali ini, namun Dust masih belum bisa berbuat banyak. Koja masih bisa selamatkan. Flash freeze menilai pergerakan teman-teman daripada Eco Esports. Kiba coba menahan, menunggu momentum. Ada zona di belakang, mau nggak mau Eco Esports langsung maju. Charge Buster coba digunakan kali ini. Coba dilempar lagi granat ke arah depan. Masih belum terpantau musuhnya ada di mana. Coba maju tapi tim Todak berhasil dipulangkan ke arah lobby. Ada zona yang itu dia akhir dari tim Vivo K. Alhamdulillah, mantap sekali Dut, luar biasa. Terima kasih banyak, engkau menjadi sang pahlawan. Datang di waktu yang sangat tepat, menyelamatkan semuanya, melegakan jantung kita yang dari tadi sedang berdebar begitu kencang ketika satu peluru pelontar dari
lawannya tadi dari tim Vivo berhasil menumbangkan 2 orang dari tim Eko Esports. Langsung berdebar-debar sekali jantung saya, sementara Koja masih berupaya untuk meloloskan sebuah vehicle dan masih bisa sedikit diamankan meskipun keadaannya sudah terbakar. Mencoba turun ke arah bawah, dan kali ini ada satu buah granat yang connect dari tim All Stars yang juga rupanya mereka sedang struggling, dan ada Dude dengan snipernya berhasil menumbangkan lawannya, bahkan triple kill didapatkan oleh seorang Dude. Justru tim All Stars kali ini harusnya tertahan pergerakan dari mereka karena Ignis bisa saja keluar ketika mereka mau lewat. Bahkan di arah lain ada Kiba harus tertumbangkan juga, bahkan sudah yang di ending juga dari tim Attack All Around menjadi ancaman yang begitu besar, dan rupanya kali ini ada satu musuh yang berhasil connect terus berhasil mendapatkan killnya kembali, tapi satu orang terakhir dari All Star juga terpulangkan, Julia. Oh my god, kita kali ini 3 dengan 12 poin eliminasi Eko Esports. Indonesia kali ini sedang terbakar-bakar, berhasil memulangkan lagi satu tim karena lebih. Kita lihat kali ini seorang Dude 176 HP tersisa dengan charge master di tangannya, macam untuk maju karena cuma diaktifkan. Let's go! Namun ternyata Dude sayang sekali menerima tembakan yang unpredictable dari sebelah kanan dari depan sana, berhasil menjatuhkan seorang Dude. Mencoba untuk dipegang oleh teman-temannya, masih sempat diselamatkan dari seorang Dude. 13 poin eliminasi, 3 lawan 1. Tidak ada glue lagi dimiliki oleh tim dari Eko Esports, bahkan Dude keluar dikit doang. Langsung kena satu tembakan dari seorang Hoshiang. Masih ada satu orang membuka jalan. Dude kembali menjadi baiting Hoshiang. Indonesia, Eko Esports, terima kasih banyak. Kalian berhasil mendapatkan buaya. Congratulations Eko Esports, congratulations Survivors Indonesia. Kalian luar biasa, Eko Esports. Kill yang begitu banyak dan membuka harapan asa tim Indonesia dengan sangat-sangat baik. Wow, Eko Esports, game pembuka yang sangat luar biasa dari Eko Esports, mendapatkan buaya dengan 14 poin eliminasi. Kalau kalian lihat, Eko Esports permainannya sangat-sangat rapi dari segi rotasi. Mau hilangin minyak, muka malah jadi kering.